Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu R.E. Rosita Cindra Kasih, SHMIKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Public Relation, serta teman-teman yang kami hormati. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 9, Sofia Ramadhani Amiruddin, dan teman-teman saya Melita Rifa Korisa, Azara Natasha, dan Hafiz Kusuma. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan analisis kasus yang berjudul Pertamina dan dugaan BBM Pertamax oplosan tahun 2025. Latar belakang, pada tahun 2025, PT Pertamina menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan praktik pengoplosan BBM Pertamax yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Informasi tersebut menyebar luas melalui media massa dan media sosial hingga munculnya berbagai spekulasi mengenai kualitas BBM yang digunakan masyarakat. Situasi ini berkembang menjadi krisis komunikasi yang berdampak pada citra perusahaan dan tingkat kepercayaan publik terhadap Pertamina. Dalam kondisi tersebut, public relation memiliki peran penting dalam menjalankan komunikasi krisis yang cepat, transparan, dan sesuai dengan kode etik profesi. Di bagian slide ini kita memakai 5 teori. Yang pertama ada agent setting teori yang menjelaskan bagaimana media membuat suatu isu menjadi fokus perhatian pada masyarakat. Yang kedua, SCCT teori yang menjelaskan cara perusahaan berkomunikasi saat menghadapi krisis. Yang ketiga, stakeholder teori yang menjelaskan pentingnya menjaga hubungan baik dengan semua pihak yang berkepentingan. Yang keempat adalah excellent teori yang menjelaskan pentingnya komunikasi yang terbuka untuk membangun kepercayaan publik. Hontul ethical teori yang menekankan pentingnya kejujuran, etika, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan. Oke, di sini ada situational crisis communication theory. Situational crisis communication theory merupakan teori yang dikembangkan oleh W. Timothy Jones untuk membantu organisasi menentukan strategi komunikasi yang tepat dalam menghadapi krisis. Teori ini menekankan bahwa respon organisasi harus disesuaikan dengan tingkat tanggung jawab yang diberikan publik terhadap krisis yang terjadi. Kasus dugaan BBM Pertamax, oplosan yang menyeret nama PT Pertamina Persero pada tahun 2025 dapat dianalisis menggunakan SCCT sebagai preventable crisis, yaitu krisis yang dianggap dapat dicegah sehingga menimbulkan tingkat tanggung jawab organisasi yang tinggi di mata publik. Berdasarkan SCCT, strategi yang tepat adalah reporting strategy, yaitu dengan memberikan klarifikasi secara terbuka, menyampaikan fakta berdasarkan hasil investigasi, menunjukkan komitmen terhadap kualitas produk, serta mengambil langkah perbaikan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat juga. Komunikasi yang cepat, transparan, dan konsisten menjadi faktor penting dalam menjaga reputasi perusahaan dan meredam penyebaran informasi yang negatif. Oke, jadi selanjutnya ada exchange theory. Yang pertama ada kasus dugaan BBM Pertamax, oplosan menimbulkan perhatian luas dan berbagai opini dari masyarakat. Yang kedua, Pertamina perlu memberikan informasi yang cepat, jelas, dan transparan kepada publik. Yang ketiga, perusahaan harus memperhatikan respon konsumen, media, dan pemerintah berbagai bentuk komunikasi dua arah. Yang keempat, keterbukaan informasi dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan publik. Yang kelima, hubungan yang baik dengan stakeholders menjadi kunci dalam menghadapi krisis reputasi. Jadi menurut exchange theory, komunikasi krisis akan lebih efektif apabila Pertamina tidak hanya menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga aktif mendengarkan keluhan, menjawab pertanyaan masyarakat, serta membangun dialog yang terbuka dengan seluruh stakeholder. Dan selanjutnya ada stakeholder theory.
Stakeholder teori menjelaskan bahwa keberhasilan organisasi dipengaruhi oleh hubungan yang baik dengan seluruh pihak yang berkepentingan. Dalam kasus dugaan BBM Pertamax oplosan, stakeholder yang terdampak akan meliputi yang pertama, konsumen pengguna Pertamax, yang kedua, pemerintah dan regulator, yang ketiga, media massa, yang keempat, investor dan pemegang saham, yang kelima, mitra bisnis dan SPBU, yang keenam adalah masyarakat umum. Pertamina perlu menjaga reputasi komunikasi juga yang transparan dengan seluruh stakeholder agar kepercayaan publik tetap terjaga dan dampak krisis dapat diminimalkan. Yang selanjutnya ada agenda setting teori. Agenda setting teori menjelaskan bahwa media memiliki peran dalam menentukan isu yang dianggap penting oleh masyarakat. Pemberitaan mengenai dugaan BBM Pertamax oplosan menjadi topik yang paling banyak dibahas di berbagai media dan media sosial juga. Intensitas pemberitaan tersebut mempengaruhi perhatian publik terhadap kasus dan bentuk zil masyarakat mengenai reputasi Pertamina. Oleh karena itu, Pertamina perlu melakukan manajemen komunikasi yang efektif. Nah, untuk analisis kasus dengan agenda setting teori, hubungan agenda setting teori dengan kasus Pertamina adalah yang pertama, dugaan Pertamax oplosan menjadi viral di media sosial sehingga menarik perhatian masyarakat dan memicu berbagai diskusi di ruang digital. Nah, untuk media online-nya, untuk yang kedua, media online-nya memberitakan kasus secara intensif sehingga isu tersebut semakin luas dikenal dan terus menjadi perhatian publik. Untuk yang ketiga, publik semakin menaruh perhatian terhadap isu tersebut karena berkaitan dengan kualitas BBM dan kepercayaan terhadap Pertamina. Dan untuk yang keempat, munculnya tuntutan agar Pertamina memberikan klarifikasi secara terbuka untuk mengurangi spekulasi dan memberikan kepastian informasi. Dan untuk yang kelima adalah tekanan media mendorong perusahaan melakukan komunikasi krisis melalui penyampaian klarifikasi resmi dan informasi kepada masyarakat. Kasus dugaan Pertamax oplosan menunjukkan bahwa media memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perhatian masyarakat terhadap suatu isu. Pemberitaan yang berlangsung secara masif menjadikan kasus ini sebagai agenda publik sehingga mendorong Pertamina untuk merespon dengan komunikasi yang cepat, terbuka, dan transparan guna menjaga kepercayaan masyarakat serta mempertahankan reputasi perusahaan. Nah, untuk deontological ethical theory itu adalah menekankan pentingnya tindakan yang didasarkan pada kewajiban moral dan prinsip etika. Dalam menghadapi dugaan BBM Pertamax oplosan, Pertamina memiliki tanggung jawab moral untuk yang pertama adalah menyampaikan informasi secara jujur, dan yang kedua mengutamakan kepentingan konsumen, yang ketiga adalah menjalankan proses investigasi secara transparan, dan yang keempat itu adalah mematuhi aturan dan standar yang berlaku. Terus untuk yang terakhir adalah menjaga integritas perusahaan dalam setiap proses komunikasi. Penerapan prinsip etika ini untuk mempertahankan kredibilitas perusahaan dan membangun kembali kepercayaan publik Nah, untuk kesimpulannya, kasus dugaan BBM Pertamax oplosan melibatkan PT Pertamina untuk menunjukkan bahwa krisis komunikasi dapat berkembang dengan cepat dan mempengaruhi reputasi serta kepercayaan publik. Berdasarkan situational crisis communication theory atau SCCT, perusahaan perlu menerapkan strategi komunikasi yang cepat, terbuka, dan berorientasi pada pemulihan kepercayaan masyarakat. Nah, untuk excellent theory dan stakeholder theory itu menekankan pentingnya komunikasi dua arah serta penyampaian informasi yang jelas kepada pihak yang berkepentingan. Selain itu, untuk agenda setting teori menunjukkan bahwa media memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk perhatian persepsi publik terhadap isu yang berkembang. Dan untuk perspektif deontological ethical theory, Pertamina juga memiliki kewajiban moral untuk menjunjung kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap proses komunikasi. Oleh karena itu,
Oleh karena itu, penerapan etika public relation yang konsisten itu menjadi kunci dalam menjaga reputasi perusahaan dan membangun kembali